Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Insentif penanganan COVID-19 belum dibayar sejak Maret. Puluhan tenaga kesehatan berunjuk rasa ke kantor DPRD Merauke. Diduga mendukung salah satu paslon di Pilkada Merauke, Bawaslu panggil Kepala Dinas Catatan Sipil. 5 sekolah di Kota Jayapura ditunjuk Dinas Pendidikan Papua menjadi sekolah percontohan yang menerapkan sistem belajar SKS. Puluhan tenaga kesehatan mendatangi kantor DPRD Merauke Rabu pagi kemarin. Kedatangan nakes yang bertugas di RSUD Merauke ini untuk mempertanyakan insentif penanganan COVID-19 yang belum direalisasikan sejak Maret lalu. Dalam pertemuan dengan anggota DPRD Merauke, tenaga kesehatan meminta DPR mendorong pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Merauke, segera memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan mencairkan insentif COVID-19. Daripada kami tidak mendapat kejelasan, kepastian, sehingga kami mengambil langkah sendiri. Kami sepakat untuk kami tujuannya mau bertanya, mengecek. Kami datang di DPR sebagai lembaga yang menetapkan keuangan daerah dan mengawasi keuangan daerah. Jadi kami datang supaya kami minta petunjuk. Kami minta petunjuk dan kejelasan. Kejelasan supaya kami yang hadir ini kami semua boleh mendengar, sehingga secara hati kami ada kepuasan. Tenaga kesehatan memberikan waktu sepekan pada Dinas Kesehatan untuk membayar insentif mereka. Jika tak digubris, nakes akan memboikot seluruh pelayanan kesehatan di Merauke. Sementara itu, meski puluhan tenaga kesehatan di RSUD melakukan protes ke kantor DPRD, pelayanan kesehatan di RSUD tetap berjalan normal. 99% jalan. Berjalan seperti biasa dan tidak ada hambatan apapun. Mungkin cuma satu poliklinik yang sempat terlambat dibuka karena ada satu dan hal, karena petugasnya yang pegang kunci telah datang, mungkin karena dia lagi sakit. Kalau dana insentif sampai saat ini memang kami di rumah sakit belum terima, tapi prosesnya sudah di pihak berjalan ya. Sudah selesai, kita sudah selesai, tinggal mengalami proses. Semua kan untuk segala sesuatu kan melalui proses. Iya. Dan proses itu tinggal menunggu tahapan pencairan dari keuangan pemerintah daerah. Setelah menggelar aksi di kantor DPRD, puluhan tenaga kesehatan kembali ke rumah sakit dan bekerja seperti biasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masyarakat Merauke diminta terus menerapkan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat. Satgas COVID-19 Merauke menyebut masih banyak ditemukan warga yang berkerumun dalam berbagai kegiatan sosial dan wisata di Merauke. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita, mengatakan kenormalan baru atau new normal yang saat ini diterapkan Pemda Merauke harusnya diterjemahkan masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Begini, kita ini kan sudah masuk ke dalam new normal ya, saya kira sudah kembali ke kehidupan normal, tetapi dengan kebiasaan baru. Dalam hal ini mentaati protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Nah ini yang harus diikuti, ditaati oleh masyarakat, disiplin gitu. Kalaupun membuat acara begitu, misalnya kapasitas ruangannya berapa gitu, sehingga memenuhi physical distancing enggak kan seperti itu. Seperti yang saya kira sudah disampaikan dalam evaluasi kemarin ya.
untuk pengawasan ini kan perlu keterlibatan banyak pihak, ya, untuk melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan dalam rangka pencegahan yang sudah dibuat, ya, termasuk dengan misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini saya pikir memang patut diawasi. Cuma kan dari satuan tugas kan pasti ada bidang tertentu yang melakukan tugas pengawasan. Selain menurut saya pengawasan juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Ya. Media juga kan bisa melakukan koreksi atau karena melakukan pengawasan sosial kepada masyarakat juga bisa, ya. Gitu. Apakah kegiatan-kegiatan sosial misalnya kayak mana atau yang tadi disebutkan ada acara pernikahan, hut ulang tahun dan sebagainya, ya. Itu apakah sudah mentaati protokol kesehatan yang disyaratkan atau tidak. Satgas COVID-19 Merauke akan menindak tegas siapapun yang berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Neville juga menghimbau warga yang menggelar pernikahan dan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan orang banyak agar berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 sehingga tidak dibubarkan petugas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Diduga terlibat dalam politik mendukung salah satu paslon Pilkada Merauke, Kepala Dinas Catatan Sipil dipanggil Bawaslu. Pak Ino dipanggil Bawaslu Merauke karena fotonya bersama salah satu paslon beredar luas di media sosial. Foto Kepala Dinas menunjukkan angka salah satu paslon yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ketua Bawaslu Merauke Oktovina Amtok mengatakan pihaknya memanggil Kepala Dinas untuk mengklarifikasi fotonya yang viral di media sosial. Bawaslu pada saat ini terkait ASN, ya, ketidaknetralan ASN yang dimana pola secara langsung, secara tidak langsung melibatkan diri untuk mendukung salah satu pasangan calon. Tempat kejadiannya itu di distrik Namiring. Dan kami kewenangan Bawaslu sudah mengetahui dalam hari ini lewat postingan, dan kewenangan kami adalah melakukan penelusuran atau langkah awal memanggil ASN tersebut untuk kiranya bisa dapat undangan kami ke kantor Bawaslu untuk melakukan klarifikasi. Artinya kami meminta keterangan kepada ASN tersebut. Sementara itu Kepala Dinas Catatan Sipil Merauke Paino mengatakan dirinya tak ada maksud mendukung salah satu paslon dan hanya kebetulan berada di dalam acara yang sama dengan salah satu paslon. Kami tidak ada niatan untuk hadir sama-sama karena Pak Edi rupanya sudah di situ. Kami dengan Pak Yadi juga kaget. Loh, Pak, kok Pak Yadi ada di situ? Pak Edi ada di situ. Ya sudah, kita nggak apa-apa, kita datang aja karena memang kita menghadiri itu, kasih spot mereka untuk karena ini kan baru pertama di launching, udah lumping di Tanah Miring baru pertama di launching. Nah, kemudian warga minta foto, Pak foto dong, foto. Nah, tadi kami rencana foto cuma foto biasa gini. Nah, tapi karena ini euforia lagi rame-rame 1, 2, 3 masyarakat, Pak gini dong gitu. Nah, akhirnya kami refleks mengajukan jam 1. Nah, 1 itu bisa dimaknai macam-macam, tapi kami tidak ada niatan untuk itu mendukung 01 atau 02. Kebetulan di situ yang hadir Pak Edi. Dan itu di luar jam dinas hari Minggu, dan juga kami juga tidak pakai dinas. Nah, kami mengajukan jemput itu tidak ada maksud untuk mendukung salah satu paslon. Kebetulan beliau ada di sebelah saya. Jadi kalau masyarakat, Pak gini toh Pak, hanya kami dengan refleks mengatakan itu. Kalau memang itu ditafsirin mendukung saya selaku, karena saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf kalau memang itu mungkin menyakitin kandidat lain kalau itu dimaknai saya mendukung 01. Tapi itu tidak ada makna bagi saya. Jika terbukti mendukung salah satu paslon dalam Pilkada Merauke, maka Kepala Dinas akan dikenai sanksi tegas dari Bawaslu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi masih terus memburu pelaku perampokan uang tunai milik Urin Tabuni.
Kasus perampokan uang tunai 100 juta rupiah itu terus didalami polisi. Polisi juga sudah menyebar ciri pelaku perampokan yang saat kejadian berpura-pura menjadi tukang ojek. 2 warga sekitar yang sempat melihat pelaku juga sudah dimintai keterangan oleh polisi. Kasus pencurian atau penjamretan yang dilakukan di Jalan Petrosi tembus ke Jalan Hasanuddin Ujung itu sampai dengan saat sekarang ini dari tim opsional yang dipimpin Aibda Ivan masih dalam pengembangan kasus tersebut, dan sampai saat ini juga pun masih berkomunikasi dengan yang korban. Dari pihak korban sendiri pun setelah menyampaikan ciri-ciri dari pelaku, oleh sebab itu tim dari opsional yang dipimpin langsung oleh Aibda Ivan masih tetap mencari informasi dan perkembangan tentang masalah tersebut. Polisi kesulitan menangkap pelaku karena saat kejadian pelaku memakai helm dan masker. Apalagi nomor kendaraan yang digunakan tak diperhatikan korban sehingga polisi sulit melacak pelaku. Uang tunai 100 juta rupiah milik Urin Tabuni dirampok oleh tukang ojek yang mengantarnya dari Pasar Sentral ke Jalan Hasanuddin 26 Oktober lalu. Diduga korban sudah diincar oleh pelaku. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dinas Pendidikan Papua menunjuk 5 sekolah sebagai percontohan yang menerapkan sistem belajar SKS atau satuan kredit semester. Sistem belajar SKS ini siswa tidak lagi mengikuti tingkatan kelulusan seperti sekolah menengah atas biasanya, karena siswa hanya mengerjakan mata pelajaran dalam SKS yang diberi oleh sekolah seperti yang ada di perguruan tinggi. Sehingga siswa yang mampu menyelesaikan SKS-nya lebih cepat tentunya dapat lulus dari sekolah lebih cepat. 5 sekolah yang ditunjuk Dinas Pendidikan menjadi contoh awal adalah SMA Taruna Dharma Kota Raja, SMA Taruna Bakti Waena, SMA Gabungan, SMA Yapis, dan SMA Kalam Kudus Jayapura. Kelima sekolah ini akan dijadikan percontohan bagi 237 sekolah di Papua dalam menggelar proses belajar mengajar menggunakan sistem SKS ini. Apa keistimewaan daripada program ini? Pertama, program ini dia menolong siswa untuk lebih cepat menyelesaikan studi. Karena apa? Karena sistemnya adalah sistem SKS sama dengan perguruan tinggi. Minimal dia bisa selesai dalam 2 tahun selesai. Bisa selesai. Kalau dia punya kemampuan baik, lalu dia bisa ambil mata pelajaran yang di atas, dia bisa selesai lebih cepat. Tapi kalau tidak, maka dia bisa 4 tahun, bisa 4 tahun. Jadi tidak ada selesai lalu tidak naik kelas, itu tidak ada. Karena sistem kan sistem SKS, sama dengan perguruan tinggi. Sementara itu Crescencia Lesomar, Kepala Sekolah SMA YPPK Taruna Dharma Jayapura mengatakan pihaknya akan mensosialisasikan program ini pada orang tua siswa, sehingga dalam proses belajar secara daring, orang tua dapat mendukung penuh proses belajar yang baru diterapkan di kota Jayapura ini. Melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, dalam hal ini Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian kepada siswa kami sendiri, dan juga kepada orang tua, serta kami minta juga dukungan yayasan dalam hal pelaksanaan sistem kredit semester ini untuk 5 sekolah. Setelah kami yakin dan pasti, kami juga menyiapkan membekali Bapak Ibu guru kami dalam pembuatan e-modul. Dalam pembuatan e-modul berbasis elektronik. Mengapa saat ini kami menyadari, 5 kepala sekolah ini menyadari bahwa program yang kami laksanakan ini di masa pandemi, tentunya anak-anak melaksanakan proses pembelajaran di rumah dan kami di sekolah. Jika 5 sekolah yang ditunjuk Dinas Pendidikan berhasil menyelenggarakan sistem SKS, maka seluruh sekolah di Papua akan menerapkan sistem kredit SKS karena dinilai bisa mengembangkan kemampuan belajar siswa. Epen Kataren melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Arab Saudi resmi membuka pintu umroh bagi seluruh jemaah dari berbagai negara mulai 1 November lalu. Warga Merauke mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti umroh pada sejumlah agen perjalanan umroh di Merauke. Salah satu agen perjalanan umroh di Jalan Seringgu Merauke ini sudah menerima puluhan warga yang rencananya akan diberangkatkan pada 1 Januari tahun depan. Sementara kurang lebih 30-40-an. 30-40-an ini ya? Ya. Nah ini kapan rencana diberangkatkan ini kalau? Mereka pada mau sekarang. Yang awal-awal ini, tapi saya bilang jangan, kita tunggu harga waktu normal. Oh normal. Iya, waktu normal itu kan 3 kali pemberangkatan, setelah 3 kali baru normal. Oh gitu. Iya, jadi normalnya itu sekitar bulan Januari. Baru diberangkatkan ini ya? Sekitar bulan Januari normalnya. Tapi ini pendaftar ini memang sudah pendaftar yang lama apa baru mendaftar ini? Baru. Baru ini ya? Iya. Ini sampai berapa biasa pendaftar baru diberangkatkan ini Pak Haji? Tidak terbatas. Tidak terbatas ya? Iya, tidak terbatas. Kita 100, 150. Untuk 1 kali keberangkatan? Iya. Dalam setahun biasanya memberangkatkan berapa jemaah umrah ini? Dalam 1 tahun, tiap bulan ya 200, ya 300 400-an lah dalam 1 tahun. Dalam setahun ya? Berbeda dengan tahun sebelumnya, saat ini warga yang mendaftar tak perlu datang ke agen perjalanan wisata karena diwajibkan mendaftar secara daring. Jemaah umroh yang akan berangkat juga diwajibkan mengikuti tes usap atau swab test. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mengasah kemampuan dalam menyelamatkan korban kecelakaan, 20 tim SAR gabungan menggelar latihan penyelamatan di Bandara Mimika Rabu siang kemarin. Menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara, personil SAR dilatih bagaimana menyelamatkan korban kecelakaan pesawat yang jatuh di tebing curam. Petugas juga dilatih mendarat menggunakan tali di sebuah tebing. Kita tahu bersama bahwa Timika pernah menangani beberapa kali operasi, baik terutama operasi pesut pesawat udara. Dalam bulan-bulan kemarin juga terjadi kecelakaan di Nabire. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka tahun ini kita upayakan untuk melaksanakan latihan SAR gabungan dengan materi heli rescue. Ditujukan untuk setiap potensi maupun anggota rescuer Basarnas Timika untuk mempersiapkan diri, artinya melatih lagi, mengasah kembali keterampilan tentang penanganan pertolongan menggunakan heli rescue. Belum terbentuknya satuan tim SAR di wilayah Pegunungan Tengah Papua membuat tim SAR Mimika kerap kali dilibatkan dalam evakuasi kecelakaan udara, darat maupun laut. Pelatihan SAR gabungan polisi dan tentara itu akan digelar rutin sehingga petugas selalu sigap saat diperlukan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Warga perbatasan RI Papua New Guinea, tepatnya di Kampung Skou Mabo, Distrik Moratami, senang mengikuti panen raya buah-buahan bersama prajurit Yonif 413 Kostrat Rabu kemarin. Panen raya ribuan buah melon, semangka, dan jagung itu sengaja digelar prajurit bersama warga perbatasan agar warga dapat menikmati hasil pertanian prajurit Kostrat 413 Skou. Prajurit memanfaatkan lahan seluas 5 hektar di Kampung Skou ini dengan ditanami sejumlah komoditas pertanian. Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, Brigjen Ishak Pangemanan, mengatakan prajurit harus bisa membantu warga sekitar dalam mengembangkan lahan pertaniannya sehingga warga dapat terbantu di masa pandemi COVID-19 ini. Ini adalah kegiatan yang tepat dalam situasi saat ini. Yang pertama, dalam situasi COVID, kita membutuhkan ada langkah-langkah upaya ketahanan pangan. Yang kedua, kita menghadapi situasi konflik Papua yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Ini adalah salah satu solusi. Karena dari kegiatan ini banyak hal yang akan terbangun. Kebersamaan antara masyarakat lokal, masyarakat pendatang,
TNI, Polri, dan semua unsur yang terkait, ini akan meningkatkan kohesi sosial yang semakin baik. Sehingga rasa curiga, kebencian, dendam, permusuhan dari sini akan bisa mendapat solusinya. Kemudian kita juga saat ini sedang berhadapan dengan masalah kesejahteraan yang saat ini terus didengung-dengungkan oleh Presiden Jokowi bahwa jaga keamanan Papua dengan pendekatan kesejahteraan. Dan Rem juga meminta prajurit terus membantu warga di perbatasan baik dalam bertani maupun dalam mengajar anak-anak di perbatasan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.